Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita sudah sampai di soal nomor 2 yang bagian C. Yang bagian C itu mencari laju aliran volume pipa gitu. Nah, di sini kalau saya misalnya nggak hafal apa ya persamaannya gitu yang mau kita gunakan, bisa lihat dari satuannya gitu. Nah, di sini kan ada fungsinya ya, aliran volume. Nah, volume itu kan satuannya meter kubik gitu. Nah, berarti di sini komponen apa aja yang kita gunakan? Ada luas sama kecepatan ya. Kan luas itu satuannya meter kuadrat. Kemudian kecepatan itu meter per second. Nah, meter kuadrat dikali meter itu kan jadinya meter pangkat 3 atau meter kubik gitu. Jadi di sini kita bisa menggunakan persamaan ini untuk mencari laju aliran volume melalui pipa, yaitu luas permukaan pipa bagian bawah dikali kecepatan aliran pipa bagian bawah. Jadi sama dengan luasnya kan luas lingkaran PR 1 kuadrat dikali kecepatan aliran pipa bagian bawah. Nah, R di sini jari-jari. Jari-jari itu setengah diameter. Gitu. Jadi setengah diameter kuadrat yaitu seperempat B kuadrat. Oke, pi-nya kita masukkan 3,14, kemudian diameternya 6 kali 10 pangkat minus 2, dan kecepatan aliran bagian bawah pipa itu 0,809 meter per second. Nah, ini kita susulan dulu yang kuadrat ya. 6 kuadrat itu 36 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian kalau sudah kita kaliin dengan 0,809 dikali 3,14 dibagi 4 hasilnya 22,86 meter kubik per second gitu. Ya mungkin ini untuk soal nomor 2 ya dari yang bagian A, bagian B, dan yang C. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, kalau misalnya ada yang belum jelas gitu atau kurang paham. Kak, Ya. Ini siapa tadi yang manggil? izin balik ke yang B boleh nggak Kak, mau di SS? Yang ini. Sudah Kak, terima kasih Kak. Oke, kalau yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Atau bisa nih untuk soal nomor 2? Cukup jelas? Jelas, Kak. Jelas ya. Nah, mungkin di soal nomor 2 tuh sebenarnya kalau mau kita cari V1-nya dulu juga boleh, nggak apa-apa. Gitu. Ini supaya mudah aja sih kita cari V2 dulu, kemudian di sini ada persamaan Bernoulli ya, dan cukup banyak gitu komponennya. Jadi resikonya hanya diselip atau salah ngitung ya di sini. Jadi perlu kehati-hatian ya. Nanti kalau misalnya kalian berinteraksi dengan persamaan Bernoulli, hukum Bernoulli ini. Gitu. Jangan sampai salah ngitung karena eh, apa ya rugi gitu kalau misalnya salahnya cuma disalah ngitung gitu ya. Jadi persamaannya udah tahu, komponennya juga udah diketahui semua, tinggal hitung aja. Jadi resikonya di sini hanya di salah hitung. Lebih teliti aja sih pada bagian ini. Gitu. Oke, mungkin sudah cukup jelas untuk soal nomor 2. Kalau gitu, kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, perhatikan di sini. Ini udah agak naik level sedikit ya tingkatnya. Ya, gitu. Kita lihat soal nomor 3, ada sebuah kubus dengan panjang sisi. Nah, sisi ini kita sebutkan L, itu 60 cm. Dan massa massa kubusnya itu 450 kg, tergantung pada sebuah tali dalam sebuah tangki terbuka dengan densitas fluida 1030 kg per meter kubik. Nah, biasanya kalau ditulis atau diketahui soalnya tuh fluida itu nilainya tergantung dari soalnya ya, ditentukan berapa. Nah, kalau misalnya nggak diketahui di soal, fluida air itu massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Gitu. Oke, ini dari soalnya ya diketahui. Jadi kalau kita lihat gambarnya ini dari soal nomor 3, sistem soal nomor 3, ada
sebuah apa ya, tangki gitu, tangki terbuka, kemudian diisi air. Nah, ternyata ada balok, bukan balok, kubus ya, kubus yang digantung kemudian dimasukkan ke dalam tangki yang berisi air ini. Nah, kemudian sisi kubusnya, tahu ya sisi kubus ini sepanjang L gitu, sepanjang L, kemudian dari permukaan kubus ini sampai permukaan air itu setengah L gitu. Oke, pahami ya dari sistem soal nomor 3 yang kita punya ini. Nah, seperti biasa, saat kita menyelesaikan soal fisika, dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Gitu. Nah, di sini diketahui ada apa aja nih dari soal nomor 3. Ada panjang sisi. Nah, sisi ini kita simbolkan sebagai L, 60 cm, atau sama dengan 60 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian massa dari kubusnya 450 kg, dan massa jenis dari fluidanya itu 1030 kg per meter kubik gitu. Nah, apa yang ditanyakan dari soal nomor 3? Ada 4 ya. Yang A itu besar gaya pada bagian atas kubus jika tekanan atmosfer itu 1 atm. Kemudian yang B, besar gaya pada bagian bawah kubus. Kemudian eh, yang C, besar gaya apung. Dan yang D itu besar tegangan alurnya. Gitu. Oke. Kalau dari lihat soalnya kebayang nggak nih untuk mengerjakan soal nomor 3? Kira-kira menggunakan persamaan apa dulu? Nah, jadi sebenarnya adalah si kubus ini ketika kita masukin ke dalam tangki yang berisi air itu dia punya apa ya? Dia mengalami tekanan dari segala arah gitu loh. Nggak hanya bagian atas, bagian bawah, segala arah dia kena tekanan. Nah, kemudian, oke, coba kita bahas dulu ya dari yang A gitu. Kita bahas dimulai dari yang A dulu. Yang A itu kan gaya pada bagian atas kubus jika tekanan atmosfer itu jika tekanan atmosfer itu 1 atm. Nah, di sini kita mau cari dulu tekanan bagian atas, tekanan bagian atas kubus. Oke. Nah, tekanan bagian atas itu sama dengan tekanan atmosfer ditambah rho dikali B dikali H atas gitu. Oke, itu ya. Nah, eh, di sini kenapa kita pakai tekanan atmosfer gitu? Karena kita lihat dari sistem yang tangkinya kan terbuka gitu ya. Nah, di sini kan ada udara ya, ada udara di bagian atas ini. Nah, udara itu kan termasuk apa? Termasuk fluida gitu. Udara itu termasuk fluida karena dia kan mengalir ya, aliran mengalir. Nah, tekanan bukan tekanan sih. Ya, tekanan fluida itu kan apa sih, relatif konstan gitu, relatif konstan, perubahannya itu nggak terlalu besar, jadi perubahannya kecil, jadi kita anggap konstan. Nah, makanya tekanan atmosfer itu sudah ditentukan gitu nilainya, sudah ada ya nilainya. Nah, biasanya nggak dituliskan di soal, jadi kalian perlu tahu nih berapa sih nilai tekanan atmosfer gitu. Jadi kalau kita pakai tekanan atmosfer itu ada yang 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Di sini kita gunakan yang dalam satuan Pascal gitu. Oke, ditambah rho, massa jenis fluidanya 1030 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian ini H bagian atasnya berapa? Kalau kita lihat ya, karena kan yang ditanya di soal nomor 3A itu adalah besar gaya pada bagian atas kubus. Berarti di sini ya hanya itu pada bagian atas kubus ini, permukaan atas sampai permukaan air. Berapa? Setengah L ya. Nah, berarti kita hitung di sini. H atas sama dengan setengah L. L-nya berapa? 60 cm. Dibagi 2, 30 cm. Kita konversi ke dalam meter jadi 30 kali 10 pangkat minus 2 meter. Gitu. Jadi kita masukkan di sini H atasnya 30 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ini kita kalikan semua ya, hasilnya 302.820 kali 10 pangkat minus 2. Gitu. Kemudian, oke, di sini saya tulis notasi ilmiah gitu ya, karena beda, jadi nggak bisa langsung kita jumlahkan ya.
Saya tuliskan dulu ke bilangan biasa. Berarti 1,01 kali 10 pangkat 5 itu sama dengan 101.000 ditambah ini 3.028,2. Nah, ini baru bisa kita jumlahkan, yaitu kita dapatkan 104.028,2 Pascal. Ini boleh kita tulis seperti ini atau kita tulis menggunakan notasi ilmiah. Jadi 1,04 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, di sini ingat ya, notasi ilmiah itu ada aturannya. Angka yang sebelah sini, ini yang saya tulis pointer ini range-nya dari 1 sampai 9 gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya buat ke akhirnya. Oke, sekarang kalau sudah kita dapat tekanan bagian atas, kita baru bisa mencari gayanya nih yang ditanya dari soal nomor 6A kan, gaya bagian atas. Gaya bagian atas itu sama dengan tekanan bagian atas dikali luas gitu. Nah, luas dari apa? Luas dari persegi gitu kan. Kubus itu kan persegi ya. Jadi di sini luas persegi gitu. Luas persegi apa? Sisi kali sisi. Sisinya berapa? 60 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke. Berarti tinggal kita masukkan aja di sini. Tekanan bagian atasnya kan sudah kita dapatkan 1,04 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sisinya 60 dikali 60. Itu 3.600 kali 10 pangkat minus 4. Dikali 1,4 hasilnya 37.044 kali 10 pangkat 1 Newton. Itu ya satuan gaya itu Newton. Nah ini kita ubah jadi 3,744 kali 10 pangkat 4 Newton. Nah, ini untuk gaya bagian atas. Yang B itu gaya pada bagian bawah kubus, sama ya. Sama kayak soal nomor 3A ini. Kita cari dulu tekanannya, kemudian baru cari gayanya. Next, kalau kita lihat di sini berarti tekanan bagian bawah itu sama dengan tekanan atmosfer ditambah rho dikali G dikali H bawahnya. Nah, ini perlu hati-hati ya di bagian bawah ini. Ini sama bagian A ya, tekanan atmosfernya sama, rho fluidanya sama, dan kecepatan gravitasinya kita pakai yang 9,8. Nah, yang perlu hati-hati di sini adalah H bawah gitu. H bawah, kalau kita lihat ya dari soal nomor 3 ini biasanya kadang ada yang salah gitu, yang H bagian bawah. Jadi H bagian bawah itu adalah dari permukaan air ini sampai permukaan kubus, kan L setengah, ditambah L, sisi dari kubusnya, itu H bawahnya. Jadi setengah L ditambah 1L. Setengah ditambah 1 kan 3/2. 3/2 L, L-nya berapa? 60 kali 10 pangkat minus 2. Nah, 60 dibagi 2 itu 30. Dikali 3 jadinya 90 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini H bawahnya 90 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ini kita kalikan semua, jadi dapatlah 980.460 kali 10 pangkat minus 2 ditambah ini ya, tekanan atmosfernya 100.000 Pascal. Ya, ini kita ubah lagi ke bilangan biasa gitu ya, jangan ditulis notasinya. 9.084,6 ditambah 100.000, 101.000 itu 110.084,6. Atau kita tulis jadi 1,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini tekanan bagian bawahnya. Nah, selanjutnya kita mau cari gaya ya, gaya bagian bawah. Nah, gaya bagian bawah sama. Jadi gaya itu kan sama dengan tekanan dikali luas. Gitu. Luas persegi ya. Tadi kita sudah dapat di yang A. Luas persegi 3.600 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik dikali tekanan bagian bawahnya itu 1,1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini hasilnya 3.960 kali 10 pangkat 1 Newton atau 3,96 kali 10 pangkat 4 Newton. Oke, yang A sudah, gaya bagian atas kubus sudah, yang B sudah, besar gaya bagian bawah kubus. Kita lanjut dulu ke bagian yang C. Yang C yang ditanya adalah gaya apung. Gitu. Jadi ini saling berkaitan ya. Gaya apung itu gaya bagian bawah dikurang gaya bagian atas. Kita harus bisa cari dulu nih yang bagian A dan B.
baru bisa menghitung bagian C. Gitu. Biasanya soal yang beranak itu seperti itu, saling berhubungan dan berkaitan. Nah, di sini kita sudah punya gaya bagian bawahnya 3,96 kali 10 pangkat 4 Newton, kemudian dikurang gaya bagian atasnya itu 3,744 kali 10 pangkat 4 Newton. Ini kalau kita kurangkan hasilnya 0,216 kali 10 pangkat 4 Newton. Nah, atau kita tulis jadi 2,16 kali 10 pangkat 3 Newton ya. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Gitu. Nah, oke, ini yang C sudah. Kita lanjut lagi ke bagian D. Kita lanjut dulu ya ke yang D. Yang D itu tegangan kali. Nah, di sini apa ya? Kita langkah pertama adalah gambar diagram bebas dari sistemnya. Gitu. Ini yang udah kita bahas tuntas ya dari pertemuan tutorial sebelumnya tentang hukum gerak oleh Newton. Gitu. Jadi jangan dilupain tuh materi yang sebelumnya karena saling berkaitan. Gitu. Karena kita udah paham gitu, udah kita pelajari, kita bahas sebelumnya, jadi kita coba langsung aja di sini gambar sistemnya ya. Tentunya si kubus ini punya gaya berat yang mengarah ke vertikal ke bawah, ke bumi gitu. Kemudian karena digantung pada tali si kubusnya, jadi punya tegangan tali di sini tegangan ke atas. Nah, kan sudah kita bahas ya tentang penggerak Newton ini. Jadi kita langsung aja di sini karena ini vertikal gitu, tentunya geraknya juga vertikal ya ke bawah, berarti sepanjang sumbu X nih gayanya gitu. Jadi Fx, Fy, maaf Fy gitu. Jadi F sama dengan, nah gaya apa aja nih yang bekerja di sepanjang sumbu Y? Ada gaya berat ya, gaya berat dengan gaya tegangan tali. Gitu. Oke, kemudian kita ambil positifnya itu dari kecenderungan arah gerak benda itu bergerak. Jadi positif gaya berat minus tegangan talinya. Nah, gaya di sini apa? Gaya apung gitu ya, gaya apungnya. Kemudian gaya berat itu kan massa dikali percepatan gravitasi dikurang tegangan tali. Nah, di sini kan kita mau cari si T-nya ini tegangan tali. Berarti di sini tegangan tali itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikurang gaya apung. Kalau sudah, ini tinggal kita masukin nilai dari komponen-komponennya. Massanya 450 kg ya. Ini massa apa? Massa kubus. Kemudian percepatan gravitasinya kita pilih 9,8 kali meter per second kuadrat. Kemudian gaya apungnya itu sebesar 2,16 kali 10 pangkat 3 Newton. Oke, kita selesaikan dulu yang perkalian ya. Oke, ini tinggal matematisnya aja. Saya rasa kalian udah apa ya bisa gitu paham. Kalau ada kayak gini kita selesaikan dulu yang perkalian gitu, baru dikurang gitu. 450 dikali 9,8 itu 4.410 dikurang, nah ini kan 2,16 kali 10 pangkat 3 itu sama aja 2.160 ya. Gitu, oke. Nah ini kita kurangin hasilnya 2.250 Newton atau 2,25 kali 10 pangkat 3 Newton. Boleh kita tulis hasil akhirnya menggunakan notasi ilmiah, boleh juga bilangan biasa gitu. Begitu ya. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Ini walaupun tinggal matematisnya tuh jangan diremehin ya. Kalian dari tugas-tugas yang saya koreksi gitu, masih banyak mahasiswa yang masih belum teliti dalam menghitungnya, ya. Kemudian apa ya, notasi ilmiahnya masih belum belum dapat lah meaning dari notasi ilmiah tuh penulisannya seperti apa, maksudnya gimana gitu. Jadi coba diuraikan aja satu persatu gitu ya. Dan nanti dapat feelingnya, oh maksudnya seperti ini, oh gini gitu ya. Oke, kemudian satuan ya, saya nggak bosan-bosan gitu menuliskan satuan. Mungkin satuan itu terlihat, apa yang menuliskan satuan itu terlihat hal kecil gitu ya, hal sepele, tapi itu penting gitu kalau di fisika. Jangan lupa menuliskan satuannya dan jangan sampai salah menuliskan satuannya. Karena dari tugas yang sudah saya koreksi itu banyak mahasiswa yang masih salah menuliskan satuannya. Coba diulik-ulik lagi ya satuan yang ada di fisika, kemudian besaran yang ada di fisika itu apa aja, satuannya apa gitu. Oke. Saran saya mungkin kalau saat mengerjakan soal gitu ya,
mencatat materi dituliskan aja satuannya gitu. Nanti kan lama-lama hafal sendiri, gitu sih. Oke, mungkin ini untuk pembahasan dari soal ketiga ya, dari bagian A, B, C, dan D. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 3. Gimana? Untuk soal nomor 3 bisa, soal nomor 3 bisa cukup jelas. Oh, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Kak. Gimana nih? Soal nomor 3 bisa nggak? Terdengar, Kak. Bisa, Kak. Dijawab aja gitu, bisa. Kalau belum bisa ditanyain. Biar nggak lama ya kita nunggu waktunya. Misalkan soal nomor 3. Maksudnya apa ya? Tanpa saya harus ngomong gitu, harus dijawab. Kan saya cuma nanya bisa atau enggak gitu. Bukan nanya rumusnya apa atau suruh nurunin rumus gitu kan enggak juga gitu. Jadi silakan dijawab aja. Kalau nggak dijawab tuh saya juga nggak tahu nih. Kalau diem aja kan saya nggak tahu, nggak bisa baca pikiran. Ini udah paham atau belum, udah jelas atau belum, gitu sih. Oke, mungkin itu nomor 3 ya, fix nggak ada yang ditanyain. Ini soal nomor 3 itu favorit gitu, paling sering muncul soal kayak gitu. Jadi harapannya kalian harapan saya kalian bisa gitu ya, termasuk konsep pengerjaannya gitu ya. Kenapa kita cari ini dulu nih, tekanan dulu, terus kemudian gayanya dulu, terus kemudian gayanya gitu. Jadi di sini kalian harus paham persamaan mana yang akan digunakan gitu. Oke, kalau sudah paham dan bisa, nanti kalau misalnya ketemu soal seperti ini bisa mengerjakan ya. Nah, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 4. Next, soal nomor 4 di sini kita lihat ya soalnya. Ada 3 orang anak dengan berat masing-masing 356 Newton membuat rakit dengan mengikat batang kayu berdiameter 0,3 meter dan panjang dari kayunya itu 1,8 meter. Nah, berapa batang kayu yang dibutuhkan agar mereka bertiga bisa terapung di atas permukaan air jika massa jenis batang kayu 800 kg per meter kubik. Gitu. Kebayang ya. Jadi di sini bayangin ada 3 orang nih, 3 orang. Nah, masing-masing dari 3 orang ini memiliki berat 356 Newton. Jadi ini tuh 356 Newton tuh bukan berat dari 3 orang itu, tapi satu orang ini punya berat 356 Newton, gitu ya. Nah, 3 orang ini mau buat rakit gitu. Rakit ya, bayangin ya, rakit, kebayangkan rakit itu terbuat dari batang kayu. Nah, berapa sih jumlah batang kayu yang dibutuhkan untuk membuat rakit supaya rakit itu bisa mengapung di atas permukaan air ketika 3 orang anak ini naik di atas rakit itu. Oke. Jadi dapat ya, dapat nih feelingnya apa sebenarnya yang ditanya dari soal nomor 4. Kemudian kasusnya tuh gimana? Oke. Kemudian di sini seperti biasa kita tuliskan diketahui dari soalnya. Ya, dari soal nomor 4 ada apa aja nih yang diketahui? Ada gaya lagi. Berat anak. Berat anak itu 356 Newton. Kemudian diameter dari kayunya itu 0,3 meter dan panjang kayu itu 1,8 meter. Kemudian massa jenis kayu atau row kayu ya sama dengan 800 kg per meter kubik. Yang ditanyakan kan jumlah batang kayunya itu berapa yang dibutuhkan untuk membuat rakit. Jumlah berarti kita tulis N kecil ya, berapa. Nah, ini gambar sistem dari soal nomor 4 seperti ini. Ini biru ini kayak air gitu. Yang warna merah muda ini batang kayunya.
Nah, ini D itu adalah diameter dari kayunya. Next, coba kita lihat pembahasan dari soal nomor 4. Nah, perhatikan di sini pembahasannya. Ya, ini agak memerlukan analisa di sini. Analisa yang baik gitu. Jadi pertama, itu gimana nih? Jadi pertama kita sini dulu ya, total gaya ke bawah gitu. Kita hitung total gaya ke bawah. Nah, total gaya ke bawah itu kan sama dengan berat dari anaknya. Berat anak ditambah berat kayu gitu. Nah, di sini anaknya kan diketahui ya, si orang tadi itu ada berapa? Ada 3 orang. Jadi 3 dikali berat anak. Nah, berat dari anak itu juga diketahui. Berat dari orangnya, masing-masing orang itu 365 Newton. Ini 3, itu orangnya tadi ya, ada 3 orang. Kemudian kita lihat yang berat kayu itu kan nggak diketahui soal. Jadi perlu kita cari, yaitu berat itu sama dengan rho, massa jenis kayu dikali volume kayu dikali percepatan gravitasi gitu. Nah, dikali n gitu kan. Kalau si orang tadi kan diketahui ya jumlah orangnya itu ada 3, tapi kalau kayu ini nggak diketahui. Bahkan ini yang mau kita cari jumlah kayunya n ini gitu. Nah, kemudian kita keep dulu nih persamaan ini total gaya ke bawahnya. Nah, sekarang mau kita analisa. Nah, gaya apung itu kan sama dengan massa jenis air atau rho air dikali volume terendam dikali percepatan gravitasi. Nah, agar ketiga orang tadi itu bisa mengapung, ya maka volume terendam itu harus kurang dari jumlah volume kayunya, gitu. Ya, fix ya, setuju ya ini. Jadi agar mengapung maka volume terendam itu harus kurang dari jumlah volume kayunya. Oke, kemudian untuk mendapatkan N minimum nih, jumlah kayu yang minimal, maka V terendam itu sama dengan jumlah dari volume kayu gitu. Nah, kemudian di sini berarti kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Gaya total ke bawah itu sama dengan gaya apung ya. FB ini gaya apung. Oke. Jadi jangan bingung FB ini apa. FB itu gaya apung. Oke, kemudian kita masukkan di sini gaya apa? Gaya total ke bawah ya. Total gaya ke bawah itu kan 3 dikali 365 ditambah N dikali massa jenis kayu dikali volume kayu dikali G sama dengan gaya apung itu massa jenis air dikali volume terendam dikali G. Nah, kemudian di sini kita lihat nih, kita hitung dulu ya, yang 3 kali 365 itu 1095. Nah, ini proof ya, tetap 6 dikali rho N ditambah N dikali rho kayu dikali volume kayu dikali G sama dengan rho air. Nah, ini volume terendam kita substitusi ya dengan ini kan volume terendam itu sama dengan N jumlah N ini dikali volume kayu gitu, dikali percepatan gravitasi. Nah, biasanya ini banyak keresahannya tuh muncul di sini gitu. Udah mulai jeda nih kalau udah sampai di sini. Bingung udah gimana ya kelanjutannya gitu. Nah, jadi tipsnya adalah kita masukin dulu nih ke dalam satu ruas yang sama gitu. Karena di sini keresahannya muncul di tahap ini, di titik ini. Nah, jadi di sini Oke, nah yang pindah ruas itu ternyata suku yang sebelah ini ya, ruas sebelah kiri. Jadi rho air dikali N V kayu dikali G ini tetap. Dan ini dikurangkan, pindah ruas jadi minus N dikali rho kayu dikali V, volume kayu dikali G. Kemudian si ini pindah ruas juga jadi minus 1095 sama dengan 0. Gitu. Nah, kemudian di sini kan N itu sama, volume kayu juga sama, dikali G sama. Jadi ini kita sederhanakan aja sih sebenarnya. Jadi ini keluarin sama dikali dalam kurung rho air dikurang rho kayu gitu. Kan sama ya, ini cuman penulisannya aja beda biar sederhana gitu. Intinya sama gitu. Nah, dikurang 1095 sama dengan 0. Oke, kemudian ini pindah ruas ya.
yang 1095-nya, jadi pindah rows jadi positif 1095. Nah, dari sinilah kita bisa mau cari persamaan N-nya gitu, jumlah kayu yang dibutuhkan. Jadi N sama dengan 1095 dibagi volume kayu dikali percepatan gravitasi dikali ini massa jenis air dikurang massa jenis kayunya. Itu ya. Jadi paham nih urutan apa mencari persamaan untuk total jumlah kayunya atau N-nya. Oke, gitu. Kemudian kalau sudah sampai sini mudah, tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Saya tulis lagi ya di sini. Volume kayu. Nah, kayunya tadi kan kayu itu juga diketahui itu diameternya gitu. Kayu itu kan panjang juga. Dia kayak bentuknya apa? Silinder ya, silinder atau tabung gitu. Jadi di sini bisa volume silinder. Jadi volume silinder itu PR kuadrat T. Jadi kalian juga bisa nih volume silinder, volume kubus, volume apa lagi gitu. Kemudian luas kubus, luas persegi ya, luas persegi gitu. Dan luas lingkaran dan lain sebagainya. Oke, kalau misalnya lupa kan sayang banget ya di tahap ini udah oh ya lupa gitu volume kubus apa, volume silinder apa, kemudian luas lingkaran apa gitu. Jadi kita coba diulik lagi yang itu. Oke, kalau sudah di sini kita masukkan ke G-nya ya. Nah, kita udah dapat ya volume kayu kan PR kuadrat T gitu. Jadi apa ya analisanya tuh harus sampai ke sana gitu. Volume kayu ini bentuk apa ya? Bentuk bangun apa gitu, silinder gitu ya atau tabung. Jadi kita bisa cari menggunakan volume tabung PR kuadrat T. Oke, kalau sudah kita masukkan nilainya Pi-nya 3,14 dikali R, jadi-jadikan setengah diameter ya, kuadrat, dikali tingginya. Tinggi kan tadi panjang dari kayunya, itu 1,8. Kemudian percepatan gravitasinya kita masukkan 9,8 meter per second kuadrat. Massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik, kemudian massa jenis kayunya 800 kg per meter kubik. Nah, ini ya contohnya di soal nomor 4 nih. Soal nomor 4 tuh yang dituliskan di soal ya, yang diketahui di soal tuh hanya massa jenis dari kayunya gitu. Ya, massa jenis dari kayunya. Sedangkan massa jenis air itu nggak diketahui di soal. Itu emang biasanya emang massa jenis air itu nggak dituliskan gitu di soal. Jadi kita harus tahu ya berapa sih nilai dari massa jenis air atau air. Itu nilainya 1000 kg per meter kubik. Oke, kemudian di sini 1000 dikurang 800, 200 ya, dikali 9,8, dikali 1,8. Nah, ini kan setengah D kuadrat, itu seperempat D kuadrat. Nah, D-nya kita masukkan, diameter dari kayunya, itu 0,3. Nah, 0,3 kuadrat, dikali seperempat. Nah, yang ini kita kalikan semua ya. 3,14 dikali 1,8, dikali 9,8, dikali 200, itu 11.077,92. Oke. Nah, 0,3 kuadrat ini berapa? 0,09. Ini sekali lagi di sini. Ini dikali seperempat, dibagi 4 ya, dikali 11.077,92. Hasilnya 249,2532. Nah, 1095 dibagi ini 249, sekian ini dapatlah 4,393. Jadi batang kayu itu yang dibutuhkan adalah 5 batang ya, kita bulatkan ke atas gitu. 5 batang kayu untuk membuat rakitnya tadi gitu. Oke, ini untuk soal nomor 4. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk pembahasan dari soal nomor 4. Gimana? Sudah cukup jelas dari soal nomor 4? Jelas, Kak. Jelas, Sudah, Kak. Kak. Jelas ya.
Nanti ya nggak apa-apa, seperti biasa kalau misalnya belum paham atau kurang jelas bisa langsung ditanyakan aja ya, disampaikan, nggak usah ragu-ragu untuk bertanya. Di sini kita diskusi bareng dan belajar bareng-bareng. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, gambar di bawah ini dilihat ya. Kita bahas soal nomor 5. Gambar di bawah ini menunjukkan air mengalir melalui sebuah pipa horizontal dan keluar ke atmosfer pada kecepatan V1 sama dengan 15 meter per second. Nah, diameter bagian kiri dan bagian kanan pipa adalah 5 cm dan 3 cm. Gitu. Nah, sebenarnya soal nomor 5 ini mirip-mirip dengan soal nomor 2 gitu. Cuman pipanya itu agak beda nih kasusnya gitu. Kalau pipa dari soal nomor 2 kan tadi kan memiliki ketinggian yang berbeda ya dari kedua ujung pipa gitu. Nah, tapi kalau di soal nomor 5 ini sama gitu ketinggian pipanya. Ujung pipanya itu sama, memiliki ketinggian yang sama gitu. Nah, kenapa sama? Nanti kita cek. Oke, gambar pipanya seperti ini dari soal nomor 5. Kemudian kita sepakati ya, ujung pipa bagian kiri itu 2 ya, pipa 2. Kemudian ujung pipa bagian kanan yang kecil ini pipa 1 gitu. Nah, sekarang seperti biasa kita tuliskan diketahui dari soalnya. Nah, dari soal nomor 5 nih apa aja nih yang diketahui? Ada kecepatan aliran air pada pipa bagian 1 atau V1 ya, sama dengan 15 meter per second. Nah, kalau kita lihat di sini ya dari gambar soal nomor 5, ternyata kedua ujung pipa ini memiliki ukuran yang berbeda.